Bapak Ibu, Pak Gubernur, Pak Kepala yang saya muliakan, pada hari kemarin juga telah dilaksanakan pengukuhan Satgas Stunting yang ada di Provinsi Kepulauan Riau berjumlah 11 orang, Bapak. Terdiri dari koordinator, program manajer data, tenaga asisten, teknikal asisten kabupaten kota. Alhamdulillah. TNS dipersilakan. Oke, dipersilakan dari Ambit Anugerah Bintang. Dari Radio Republik Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Provinsi Kepulauan Riau, dengan Ibu Yuni Hastuti AMDK, dipersilakan untuk mengambil tempat. Dengan Dr. Ikhwan Afwan, dipersilakan mengambil tempat. ST Kolonel Navigator Arif Budiman ST PSG. Wajah Haji Fisabilillah. Setelah ini mohon bersiap Kepala Bidang Kedokteran dan Kesehatan Polda Kepri, Ibu Maria Ambarita AMDK, persilakan untuk mengambil tempat. Bidokes Polda. Silakan, berencana itu keren. Ya. Terima kasih. Kami mohon Kepala BKKBN Republik Indonesia dan Pak Gubernur mohon untuk tetap di tempat. Mohon persiapan untuk Bupati Kabupaten Natuna untuk menerima program DAK BOKB tahun 2023 sebesar Rp3.327.040.000. Oh, lebih banyak Natuna. Selanjutnya mohon bersiap dari Wakil Bupati Kabupaten Karimun menerima program DAK BOKB tahun 2023 sebesar Rp3.600.921.000. Kemudian mohon bersiap perwakilan dari Kabupaten Bintan untuk menerima program DAK BOKB Kabupaten Bintan. Selanjutnya persiapan untuk Kabupaten Lingga. Perwakilan dari Kabupaten Lingga akan menerima program DAK BOKB tahun 2023 sebesar Rp3 miliar. Baik, dilanjutkan dengan berfoto bersama. Selanjutnya kami mohon Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, slide. Ada satu keprihatinan sebetulnya ya yang namanya intellectual skill kita. Jadi kenapa Bapak Presiden cukup menaruh perhatian besar terhadap stunting ini? Karena laporan dari World Bank, laporan dari Population Review secara internasional itu menunjukkan bahwa kemampuan intelektual kita ini masih cukup rendah. Jadi saya tentu tidak ingin memburuk-burukkan bangsa kita, tidak.
Ini untuk semangat kita saja, bahwa hari ini intelektual kita diukur dari kecerdasan IQ kita di ranking 130 memang dari 190 negara. Jadi kalau kita memang harus mengejar ketertinggalan itu, salah satunya adalah dari stunting. Slide next. Dan ada dari World Bank sekarang mengeluarkan namanya Human Capital Index. Kalau dulu yang dikejar itu memang indeks pembangunan manusia atau Human Capital Index. Sekarang kemudian Human Development Index dulu, sekarang lebih ke Human Capital Index. Kenapa lebih ke Human Capital? Maka saya kemarin sampaikan ke teman-teman bupati, silakan pergi ke sana belajar. Tidak apa-apa belajar dari yang baik, supaya ada alat kontrol stunting itu, sehingga kita mudah mengidentifikasi apa-apa yang harus kita lakukan dan sasaran-sasaran target di mana yang harus kita tangani secara serius. Tapi di sisi lain kita bersyukur, meskipun biasanya provinsi-provinsi kepulauan itu kalau bicara soal indikator-indikator makroekonomi, makro sosial, rata-rata pada posisi yang sangat rendah. Tapi Kepri ini berbeda. Saya kemarin baru rapat dari narasumber pembahasan undang-undang kepulauan, karena sudah masuk prolegnas dan mudah-mudahan dibahas segera. Itu dari 8 provinsi kepulauan, ternyata Kepri itu yang luar biasa perkembangannya dari waktu ke waktu. Bayangkan, kita punya PDRB atas dasar harga berlaku saja 81,10. Indonesia baru 39,02. Dan kita urutan ketiga setelah DKI, kemudian Kalimantan Timur dan Kepri. Tepuk tangan kita di target Bapak Presiden. Tahun lalu kita masih 16% lebih, tahun ini sudah 15,10% beberapa kali. Kita turun 17% lebih kemarin, kita turun 2%. Ini memang luar biasa. Tadi saya tanya Pak Hasto, Pak, gimana provinsi-provinsi lain? Kepri termasuk provinsi yang stuntingnya turunnya cukup spektakuler. Ini karena siapa? Karena kerja Bapak Ibu sekalian, terutama teman-teman para bupati wali kota, jaringan BKKBN sampai ke pendamping keluarga, genre PKK, terutama teman-teman FKPD. Maka Pak Hasto sebenarnya Pak Jokowi itu mengisyaratkan bahwa ayo semua urusan-urusan persoalan di daerah itu sebenarnya kompetisi antar kepala daerah. Mana kepala daerah yang serius, pasti angka-angka perkembangan ekonominya baik, penurunan stuntingnya baik. Nah oleh karena itu kita memang Pak Hasto ternyata efektif. 3 bulan sekali kita rapat Pak semua kepala daerah. Izin Bapak Ibu mungkin bisa lebih miring fotonya biar kelihatan. Pola asuh yang mungkin keliru, ibu-ibu jangan hanya ingin muda saja. Kalau anaknya setiap hari senang makan Indomie aja diberikan setiap hari, padahal kan harus ada keseimbangan gizi. Nah, itulah yang perlu diidentifikasi supaya hitungan-hitungan itu bisa kita capai bersama. Makanya kita memberikan juga dukungan operasional posyandu di Kepri. Kemudian kabupaten kota memberikan insentif bagi kader juga. Posyandu bisa kita jadikan sebagai bumper utama kita, karena di posyandu orang bisa merasakan kehamilannya, mengecek perkembangan kehamilannya, ya selain itu mereka ada puskesmas ke rumah sakit, tapi di desa-desa itu posyandu harus efektif untuk melakukan hal itu. Mudah-mudahan dengan kolaborasi kita semua, program-program promotif yang juga didorong oleh para media, baik cetak maupun elektronik, mudah-mudahan stunting di Kepri ini bisa menurun. Walaupun wilayah kita luas tersebar, tapi
kalau kita bekerja dengan sistem yang baik, dengan cara yang baik, itu bisa bermanfaat.